Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati. Kita sambut Dia. Tuhan lebih rindu bertemu dengan Bapak Ibu dan saya daripada kita rindu bertemu dengan Tuhan. Lalu kulihat awan terbuka. Dan aku melihat kuda putih dan yang menungganginya ialah setia dan yang benar. Yang turun dari surga pada pagi hari ini untuk menjumpai kekasih-kekasihnya. Untuk menjumpai mahakaryanya. Ini waktu pribadi Bapak Ibu dan saya. Ini waktu pribadi kita bersama dengan Tuhan. Nikmati. Nikmati kasih-Nya mengalir. Nikmati. Di sebuah sudut ruangan. Di sanalah kita berada pada pagi hari ini. Berlutut menyembah, berdoa dan mengucap syukur. Matanya menjelajah ke seluruh bumi, menyelidiki hati yang rindu, menyelidiki hati yang haus, menyelidiki hati yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari kita bersyukur.
Sebab waktunya sudah hampir tiba. Dia datang menjumpai kekasih-kekasihnya. Waktunya sudah hampir tiba, Bapak Ibu. Persiapkan hatimu, persiapkan dirimu, persiapkan minyak dalam buli-buli kita. Ya, seperti rusa yang haus, seperti tanah kering yang merindukan hujan, seperti bunga yang merindukan embun di pagi hari. Demikianlah kehausan hati kita. Hampiri Dia selama Ia mau dihampiri, selama Ia mau ditemui. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, penyembahan bukanlah apa yang dapat kita rasakan. Penyembahan adalah ungkapan perasaan. Penyembahan adalah ekspresi kita. Penyembahan adalah luapan dari cinta kita kepada Tuhan. Hati yang melekat, hati yang taat, itulah penyembahan. Ketika Tuhan hadir dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya, ketika Tuhan mengisi setiap relung-relung hati Bapak, Ibu, dan saya, setiap kita melekat pada pokok anggurnya, itulah penyembahan. Dan pasti berbuah. Karena ayat mengatakan, jika kita melekat pada pokok anggurnya, pastilah kita berbuah. Seberapa jauh pun kita berlari, seberapa gelapnya dan terpencilnya kita bersembunyi, kasih-Nya yang akan menjumpai Bapak, Ibu, dan saya. Berapapun harga yang Ia bayarkan, kembalilah, maka Ia akan kembali kepada kita. Tuhan mencari hati yang menyembah. Tuhan mencari hati yang mau melekat. Apakah pada pagi hari ini Tuhan menjumpai hati yang menyembah dan hati yang melekat di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya? Atau apakah kita sedang menyembunyikan rasa tangis kita? Apakah kita sedang mengkamuflasekan rasa kecewa kita? Dia, Tuhan yang menyelidiki setiap hati. Katakan, ungkapkan kepada Tuhan, ini waktumu, ini momenmu.
Katakan dengan sejujur-jujurnya, Tuhan, aku lelah. Katakan dengan sejujur-jujurnya. Dia tidak akan meninggalkan hati yang terluka. Tidak dibiarkannya buluh itu lepas dan patah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Bahkan lebih murni daripada embun, lebih jernih daripada kristal. Ketika embun menggantung di awan-awan, ia membeku dan turun ke bumi, lalu jatuh dan berpendar, hilang tanpa sisa. Tapi kasihnya yang terus mengalir, yang terus mengalir. Seperti anak sungai yang susul menyusul, tidak pernah berhenti. Kasihnya tidak pernah mengecewakan. Saya juga mengundang para malaikat surga untuk ikut bersaat teduh bersama-sama dengan kita. Ambillah tempatmu. Dan nikmatilah kebersamaan bersama dengan putra-putri kesayangan Allah Bapa di tempat ini. Bertumbuhlah bersama-sama dengan kami. Rasakan betapa baiknya Tuhan. Betapa murninya Dia. Rasakan kelembutannya. Ini anugerah. Ini momen. Dan ini kesempatan. Nyatakan dari Bapak Ibu di depan Tuhan. Katakan. Katakan perasaan cinta Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Katakan. Keluarkan dari mulutmu. Hingga telingamu mendengar apa yang mulutmu katakan. Hingga seluruh bumi mendengar
isi hatimu, curahan hatimu dalam menyembah Tuhan. Taruh sejenak beban hatimu. Singkirkan sejenak masalah hidupmu. Mari kita cari Dia. Kekasih hati yang tidak pernah mengecewakan, yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan. Yesus namanya. Ya, Yesus Kristus namanya. Curahkan, ekspresikan rasa kecintaan Bapak Ibu kepada Tuhan. Rasakan ketika air itu mulai membanjiri Bapak Ibu. Rasakan ketika air itu mulai menenggelami Bapak Ibu. Berendamlah dalam cinta Tuhan, dengan air kehidupan. Bersorak-sorailah dan melompatlah. Karena Tuhan hadir. Karena Tuhan lebih besar daripada masalahmu. Bersorak-sorailah. Ya. Mari izinkan Roh Kudus untuk membongkar. Mari izinkan Roh Kudus untuk membongkar habis isi hati kita. Izinkan Roh Kudus. Izinkan. Lepaskan apa yang harus dilepas. Bayarkan apa yang harus dibayar. Katakan, Tuhan, saya cinta Tuhan. Peluk saya Tuhan, agar saya kuat, agar saya tetap berdiri. Tuhan, saya butuh kaki-Mu untuk dapat terus berjalan.
Saya butuh bahu-Mu Tuhan, agar aku dapat bersandar dan menjadi kuat. Tuhan, saya butuh hati-Mu untuk dapat mengerti setiap rencana dan kehendak Bapa. Saya butuh mata-Mu Tuhan, untuk dapat melihat tuayan-tuayan yang sudah menguning, untuk dapat melihat jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Saya butuh Tuhan secara utuh. Saya butuh hukum-Mu Tuhan, untuk mengatur hidup saya. Katakan, saya butuh hukum-Mu Tuhan. Katakan, saya butuh peraturan-Mu Tuhan, untuk membatasi langkah-langkah saya. Ketetapan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bila Bapa izinkan sesuatu terjadi, kami percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, kami percaya kuasa-Mu yang memulihkan hidup kami. Mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi kesehatan. Mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi keluarga. Mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi sakit penyakit. Mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi ekonomi, finansial. Jika Bapak izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, katakan, percayalah, bila nanti waktu-Mu telah tiba Bapa, kami percaya kuasa-Mu memulihkan hidup kami. Tuhan, waktu-Mu Tuhan pasti yang terbaik. Walau seringkali kami tidak mengerti, walau cobaan terus menghadang, kami mau tetap percaya. Waktu-Mu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, itu karena Engkau percaya kami sanggup melewatinya bersama-sama dengan Roh Kudus. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Segala sesuatu pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Allah Bapa menginginkan bertumbuh dewasanya pribadi-pribadi Yesus yang murni, yang diletakkannya
di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga pribadi-pribadi Yesus itu bermunculan di atas bumi ini, melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan seperti dahulu. Apa yang Tuhan kerjakan selama Ia ada di bumi ini, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar lagi. Bapa tidak menginginkan hamba-hambanya yang masih hidup secara duniawi penuh dengan cacat dan celah, seperti cacing yang tak layak melayani Dia. Bahkan mereka yang merendahkan diri seperti itu pun tidak berkenan di depannya. Si cacing yang penuh cacat dan celah itu harus ditanggalkan dan diganti seluruhnya dengan pribadi anaknya yang diletakkannya dalam tubuh hidup Bapak, Ibu, dan saya. Karena Bapa menginginkan proses ini berjalan seperti rencananya, Bapa mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk membimbing kita, untuk membimbing Bapak, Ibu, dan saya, dan melaksanakan apa yang Bapa inginkan. Seringkali manusia berusaha, namun tidak sedikit pun usaha manusia dapat melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Hingga Ia sendiri dengan Roh Kudus-Nya yang mengerjakannya di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Bagian kita adalah untuk mengerti kehendak-Nya dan bekerja sama dengan Dia. Bapak, Ibu yang terkasih, marilah kita hidup oleh Roh agar kita dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging. Karena jika kita hidup menurut daging, kita akan mati. Baiklah kita memperhatikan hidup kita dengan seksama. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saya hidup. Janganlah kita seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dan sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah itu. Usahakanlah agar kita mengerti kehendak Tuhan. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita renungkan firman Allah ini siang dan malam. Agar kita mengerti setiap kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Memang Bapak, Ibu, dan saya dilahirkan di dalam dunia ini. Tetapi sejak Ia memilih kita dari dunia ini, maka kita dipisahkannya dan diberinya roh yang baru, yang berasal dari surga. Sehingga status Bapak, Ibu, dan saya kini berubah menjadi warga kerajaan surga. Kelahiran baru memberikan status asal yang baru. Karena status kita yang lama sebagai orang dunia telah dilenyapkan secara hukum dan bahkan juga secara kenyataan di alam roh maupun di alam materi. Kini kita sudah dilahirkan baru dan menjadi warga negara surga. Mungkin kita masih bersikap, masih hidup dengan cara seperti orang dunia saat ini. Bekerja, bersosialisasi, dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Tetapi cara hidup kita haruslah mencerminkan jati diri kita sebagai anak-anak terang. Kita lahir baru di dunia ini, tetapi harus tetap hidup layaknya warga kerajaan surga. Atau kembali untuk mempelajari kebudayaan surgawi kita. Yohanes 15 ayat 19 berkata, "Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia,
melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Yesus telah berkata-kata kepada mereka, dan dunia membenci Yesus karena Bapak, Ibu, dan saya bukan dari dunia. Sama seperti Kristus bukan dari dunia. Satu Korintus 15 ayat 47 berkata, manusia pertama dari debu tanah dan bersifat alamiah. Manusia kedua berasal dari surga. Kita telah dilahirkan baru. Dan yang pertama-tama kita sadarkan adalah telah kembalinya identitas kita sebagai anak Allah. Dan hal yang kedua, setelah kelahiran baru, ialah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah Bapa. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itu adalah pintu utama untuk mengenal kehendak Allah. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pernah bertanya, mengapa mempersembahkan tubuh? Dan kenapa tidak mempersembahkan jiwa, nyawa, dan roh? Karena Ia membutuhkan tubuh Bapak, Ibu, dan saya
untuk dipakainya di dunia ini, untuk kebangkitan Yesus di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Fungsi jiwa dan nyawa kita tidak diperlukannya, bahkan harus ditanggalkannya, dibaharui dengan jiwa dan hidup Yesus. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, untuk berkata-kata bersama dengan saya. Bapak Ibu boleh mengangkat tangan, Bapak Ibu boleh memegang dada Bapak Ibu, dan katakan, Tuhan, satukan roh kami dengan roh Tuhan Yesus, dan tinggallah Tuhan, tinggallah di dalam hidup kami, dan buatlah dirimu nyaman Tuhan di dalam hidup kami, di dalam bait suci-Mu, di dalam tempat kudus-Mu. Tuhan Yesus, kami sadar Engkau memerlukan tubuh kami untuk hadir di dunia ini. Ini kami, pakailah sesuai rancangan dan kehendak-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi kita, sehingga Bapak, Ibu, dan saya dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan, Engkau pernah berkata, korban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagi kami. Sebagai korban bakaran dan korban penghapus dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kitalah yang seharusnya disalib. Kitalah yang seharusnya disembelih. Bukan Tuhan Yesus. Tapi Dia hadir, memberikan tubuhnya sebagai korban penghapus dosa. Ia suci, Ia lembut,
Ia tersembelih karena kita. Darahnya tercurah. Dan ketika Bapak Ibu memakan roti dan meminum anggur yang melambangkan Tuhan Yesus, perbuatlah itu menjadi peringatan akan kasih-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, manusia memang diciptakan dengan kehendak bebas di dalam dirinya untuk membuat pilihannya. Ketika Adam dan Hawa dibuat oleh Tuhan, mereka telah mempergunakan kehendak bebas manusia itu dengan memilih mendengarkan si jahat, dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dan berakibat mereka membawa seluruh keturunannya jatuh ke dalam dosa. Dan pada saat itulah Tuhan memutuskan untuk menolong kita, untuk turun ke bumi ini sebagai korban penghapus dosa. Untuk mengangkat kembali derajat kita dan memulihkan status kita. Tidak ada lagi kehendak bebas tersisa di dalam hidup ini. Hanya ada satu pilihan, Bapak Ibu. Mau menerima Dia dan tunduk kepadanya, atau masuk dalam api yang kekal. Tidak ada pilihan kedua, Bapak Ibu. No more second chance. Hidup kita bukanlah milik kita sendiri. Serahkanlah kehendak bebas kita dan kenakanlah manusia ilahi kita. Sekarang, saat ini. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tahukah Bapak Ibu, sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah menurunkan hukum-hukumnya, perintah, ketetapan, dan peraturan-peraturannya untuk membatasi apa yang disebut baik dan apa yang jahat. Namun ternyata tidak seorang pun dibenarkan karena hukum Taurat. Rasul Paulus mengatakan kebenaran bahwa di dalam daging manusia terdapat hukum yang selalu melawan hukum Taurat, selalu melawan hukum Allah, selalu melawan hukum Roh. Hukum inilah
yang membuat manusia tidak bisa taat kepada hukum Allah. Hanya kalau ia menerima hidup karena tunduk kepada hukum roh, barulah ia dapat merdeka dari hukum Taurat maupun hukum dagingnya sendiri. Galatia 2:16 berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada seorang yang dibenarkan di depan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah aku dapat hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Hiduplah oleh kasih, hiduplah oleh hukum Allah, hiduplah oleh hukum roh, sehingga Bapak, Ibu, dan saya dibebaskan dari tekanan, dari belenggu-belenggu hukum Taurat yang justru merangsang dosa-dosa itu. Tinggallah di dalam Dia, dan Dia bersama-sama dengan Allah Bapa tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Hiduplah bukan untuk kebenaran, tapi hiduplah dari kebenaran. Hiduplah bukan untuk kemenangan, tetapi hiduplah dari kemenangan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas sakit penyakitmu, kemenangan atas finansialmu, kemenangan atas keluargamu dan keluargamu diselamatkan, kemenangan atas kelemahan-kelemahanmu, kemenangan atas hatimu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memperoleh semuanya itu. Kami kini adalah orang-orang merdeka, orang-orang yang menang bersama Yesus Kristus. Sehingga pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran terkutuk itu terlepas pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Diganti dengan pikiran-pikiran kehendak Allah. Dan mengerti, mengetahui setiap rancangan, setiap pikiran Allah. Tuhan, ini waktumu.
sekalipun sesi doa pada pagi hari ini sudah berakhir, tapi waktu-Mu Tuhan yang terus mengalir, yang terus mengisi. Dan kini kami sadar bahwa kami orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang berjalan dalam terang. Orang-orang yang berjalan dalam anugerah. Bukan untuk anugerah, tapi berjalan dari anugerah. Bukan berjalan untuk menuju kemenangan, tapi berjalan dari kemenangan menuju kemenangan yang lain. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang keluar rumah pada hari ini. Diberkatilah usahamu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah kesehatanmu dan pemeliharaanmu. Diberkatilah rumah tanggamu, keluargamu, pelayananmu. Diberkatilah hatimu, perkataan, pikiran, dan matamu. Sehingga mata hatimu terbuka dan mudah sekali melihat kehendak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi yang sudah mendengar doa kami dan yang sudah menjawab setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang diberkati, sama-sama katakan amin. 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 Amin.